ada lagi perdebatan begini nih, katanya nih ada yang bilang kalau kita posting foto di media sosial itu sebenarnya pencitraan. Ah pencitraan tuh, sebenarnya dia nggak romantis tuh. Fake. Pasang foto aja itu fake gitu. Terus dia ada lagi yang bilang gini, sebenarnya pasangan yang bahagia itu nggak pamer keromantisan di sosial media. Nah ini ada kubu-kubunya, kalau aku kubu yang nggak setuju nih. Karena aku pamer soalnya. Iya betul. Aku suka kayak gitu. Mungkin Jamaah berpikiran lain. Nah kita tanya sama Ustazah Lulung, bagaimana nih solusi yang tepatnya yang baiknya seperti apa? Biar nggak dibilang kayak gitu ya. Yes, silakan Ustazah Pura-pura Lulung. bahagia tuh. Padahal nggak bahagia, julid lagi. Iya. Kan? Why? Ya kan? Why, kenapa? Jadi kalau kita ngomongin, alah paling kalau orang posting di sosial media tuh belum tentu juga dia bahagia. Itu kan yang bahagia, emang serba salah ya, kembali lagi serba salah. Kita posting yang bahagia, orang pada marah, alah paling bohong. Kita posting yang sengsara, yang susah, ih jual derita banget sih. Padahal kan don't rich people difficult, jangan kayak orang susah. Yes. Kita susah dia salah ya kan, kita salah, kita bahagia dia salah. Jadi kembali lagi kepada hati kita. Kalau ada orang yang kita omongin, alah paling dia tuh namanya pura-pura bahagia. Terus kita ngomong kayak gitu, capek Cin. Karena kalaupun dia bahagia atau gak bahagia itu urusan dia. Memang sih dalam ilmu psikologinya dinyatakan antara orang itu pamer dengan tidak pamer beda-beda tipis. Kalau bahasa kita mah jangan norak deh. Ya, lagi romantis jangan norak, ya kan, lagi derita juga jangan norak. Artinya apa? Kembali lagi, tadi guru kita sudah menyatakan sebelum kita posting, fakir qobla an ta'zima. Fikirkan sebelum kita taruh. Ntar orang-orang ngomong gak ya, kalau aku tuh pura-pura bahagia. Orang tahu gak ya, karena aku baru kemarin nih cerita sama temen, aku tuh susah banget gini-gini, toto taruh. Paling temen yang deket yang tahu, itu kan bahagianya bohongan. Iya. Ingat pemirsa, pura-pura bahagia itu sangat sulit. Membutuhkan yang namanya nutrisi yang sangat tinggi. Benar kan? Jadi pertama kita juga jangan langsung seuzon. Bilang orang itu namanya paling pura-pura bahagia. Kan udah kita belajar sama-sama. Saya juga masih belajar juga. Yang namanya pikiran kita, ucapan kita adalah doa. Mungkin dia kepengen bahagia, gimana caranya ya? Udah taruh dulu deh. Mudah-mudahan dengan gue taruh jadi bahagia. Mudah-mudahan. Tapi jangan lebay lagi. Kan kadang-kadang kita kesel kalau lebay Cin, ya kan? Gue jadi begini deh, seperti itu. Karena apa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka sama orang berlebihan. Menderita jangan cerita, kalaupun memang indah ya kita cerita dalam rangka apa? Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Kita bercerita untuk menceritakan bahwa Allah kasih kita nikmat. Jadi emang, jadi yang namanya romantis tidak harus juga yang namanya apa tadi? Pencitraan. Karena apa? Udahlah kalau memang lagi bahagia ya minta doa biar bahagianya langgeng. Kalau memang lagi menderita ngumpet dulu. Ngobrol deh sama yang memang ahli. Karena apa? Fas'al ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sama orang yang mengerti. Jangan tanya sama orang kagak ngerti. Apalagi sama orang yang julid sama kita. Yang ada dia pura-pura baik padahal menjerumuskan. Ya kan? Ya. Oh gimana pasangan foto aku yang di itu, oh ya Allah bagus banget ya kan, padahal mah peres ya kan. Mukanya fake-nya kelihatan ya. Mukanya kelihatan bagus banget, padahal mah, gitu kan. Ini juga yang dosa tidak hanya yang memposting, yang komen juga mikir, jangan yang posting bukan disalahin dosa, yang komen juga dosa. Ya. Aim Tom, kenapa jadi saya marah ya? Sabar, Ustazah. Astagfirullahaladzim. Artinya yuk kita sama-sama menjaga, jaga diri, jaga lisan, jaga hati, jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, jaga perintah Allah. Ihfazillah, yahfazukallah, jagalah perintah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Orang yang namanya posting sebagai pencitraan itu adalah bahasanya apa? Sebagai apa sih nama bahasa kita? Sebenarnya dia nggak bahagia tapi pengen dibahagia-bahagiain itu Iya, suzon kita. iya. Tapi suzon kita doakan semoga bahagia. Amin ya robbal alamin. Alamin. Karena bahagia itu adalah masing-masing orang. Ya. Dia bahagia dengan memposting, kita nggak dengan posting juga bahagia. Jadi jangan rusak kebahagiaan orang juga. Iya, Kenapa? Di atas bumi ini ku Ku berpijak. berpijak. Asik. Ada jiwa yang tenang di hariku. Tak cinta, pernah olahraga. ada duka. Yang apa sih? Lupa. Ku bahagia. Nah gitu. Tererereret. Karena bahagia itu bukan ukuran posting. Bahagia itu adalah ukurannya hati dengan Allah dan juga keluarga. Kalau posting adalah cuma sekedar iseng, cuma pengen menemuin gambar aja. Yang tadi guru kita juga nyatakan, juga jangan muka semua kan begitu ya. Nggak di like marah ya kan. Jadi kita berdoa kepada Allah. Sebelum posting baca bismillah, sebelum posting baca. Jangan cuma makan doang yang baca doa. Apapun baca jadikan ibadah. Kalau misalnya kita pura-pura di hati, kita juga malu posting-posting. Padahal gue nggak bahagia nih, taruh deh. Malu sama Nah, kalau hati. kita berdoa kan Nurani, kemana?
mana nurani. Benar. Kalau kita berdoa, kalau kita mau ngelakuin sesuatu yang salah kan sama Allah udah Dikasih diingetin ya, petunjuk, dikasih petunjuk. insya Masya Allah. Allah. Mudah-mudahan pemirsa, mohon maaf ya, Ustadz. Ya namanya juga emak-emak. Oh, Soalnya saya juga suka posting, kita Iya, kan gak bahagia. berarti aku ngambil Saya kesimpulannya bahagia. gini Ustazah. Kita kalau posting jangan yang bikin keresahan ke orang lain dan orang yang lain yang lihat juga tetap harus berpikir positif lah. Berpikir Malah nggak usah positif lah. jadi hal yang negatif. Dan kita kalau bisa Iya. posting yang positif kayak Ustadz Yang Syam. diposting Betul. itu, yang posting itu ilmu. Ilmu, ya kan, kisah-kisah inspiratif. Masya Allah. Cakep. Baik, akan kita selesaikan pembahasan kita. Tapi memang menarik sekali sih kalau kita bahas media sosial. Tapi ada pertanyaan yang sangat bagus sekali yang akan aku bacain. Bener gak sih pertanyaannya gini nih Ustadz Syam, aku mau nanya sama Ustadz Syam. Siap. Ketika Rasulullah dan Aisyah menikah dulu, pernahkah mereka mengumbar keromantisannya di depan umum? Nah,